kemudian saya hadir di acara ini karena ini sepenuhnya adalah inisiatif dari RW 07. Seluruh pembiayaan dibiayai oleh RW 07. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya sungguh gembira bahwa ada kegiatan swadaya masyarakat yang diadakan oleh RW 07 Kecamatan Kelapa Gading, tepatnya RW Kelapa Gading Barat, melakukan 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah sunatan massal berjumlah 50 orang. Yang kedua adalah memberangkatkan umroh 12 orang. Dan yang ketiga adalah program untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dengan program untuk stop BAB atau buang air besar di tempat ruang publik. Ini menunjukkan bahwa kepedulian warga yang beruntung kepada warga yang tidak beruntung. Maka kenapa kemudian saya hadir di acara ini, karena ini sepenuhnya adalah inisiatif dari RW 07. Seluruh pembiayaan dibiayai oleh RW 07. Memang tidak semua persoalan di masyarakat itu bisa diselesaikan oleh pemerintah Jakarta. Sehingga kalau kemudian ada warga masyarakat yang hadir tampil membantu seperti ini, saya sungguh bergembira. Sekali lagi Pak Bayu dan teman-teman sekalian, kami menyampaikan terima kasih. Dan kalau tahun depan betul-betul bisa umrohnya 20, kemudian sunatannya 100, saya akan datang kembali. Saya akan datang kembali. Baik, itu yang mungkin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Cukup? Jakarta mau dibuka di awal Juli ya Pak, 2 rute baru. Sama satu lagi yang parkir liar Pak. Jadi hari ini kami akan mengadakan rapat secara khusus tentang SJUT. Itu adalah gimana kabel-kabel yang di atas mulai kita atur untuk dimasukkan ke dalam, dan kita sudah mau mulai di Kebayoran Baru. Karena bagi saya Jakarta akan buat kita lebih rapi. Nah, menjawab itu tadi termasuk parkir liar, saya akan memerintahkan untuk ditertibkan. Karena nggak bisa Jakarta ini parkir liar dipelihara. Kami akan tertibkan. Untuk rute baru yang sudah diputuskan, saya putuskan sebagai Gubernur Jakarta. Yang pertama adalah Bekasi lewat Becakayu sampai Duku Atas. Dan ini saya yakin akan menjadi rute yang padat. Yang kedua adalah menghubungkan Ancol dengan Blok M. Sehingga seluruh konektivitas kalau itu sudah bisa dilakukan, maka betul-betul Blok M menjadi M Block Hub baru yang sekarang ini sudah mulai bisa dirasakan oleh warga dan mereka gampang untuk menikmati Blok M, ya. Tarif parkirnya belum, tetapi bahwa untuk menertibkannya segera kami tertibkan. Termasuk untuk taman-taman, saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Pertamanan, semua ruang publik yang bisa dibuat taman, saya minta untuk ditanamin taman. Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya di mana aja ya tetap nanti KJP-nya diberikan. Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi mohon maaf juga kepada keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, membeli makanan dan sebagainya dari itu. Sedangkan yang kedua tadi apa? Car Free Night ini sedang dilakukan pendalaman. Ketika saya diskusi dengan Wakil Gubernur dan juga dengan tim, saya sampaikan nggak boleh mengganggu acara pernikahan yang ada di sepanjang Hotel Sudirman Tamrin yang nanti akan ditetapkan Car Free Night. Sebab itu menjadi income pendapatan dari hotel-hotel yang sekarang ini sedikit mengalami kelusuan. Sehingga dengan demikian setelah matang nanti segera kita putuskan dalam waktu dekat ini. Pak, sebentar lagi kan juga ulang tahun HUT RI yang pas 17 Agustus itu udah ada obrolan dengan pusat belum, maksudnya kerjasama antara Pemprov dan pusat? Oh, sudah pasti. Karena saya adalah orang yang membuka diri, termasuk permintaan dari hari baik. Kemarin kita mempunyai
kan seluruh transportasi kita gratis. Nah sekarang ini ada permintaan itu, kami segera putuskan dalam waktu dekat ini untuk menyambut Hari Bayangkara, termasuk untuk menyambut HUT kemerdekaan. Kenapa kemudian untuk pembebasan yang menjadi kewenangan pemerintah Jakarta itu dilakukan sampai dengan akhir bulan Agustus, karena itu memberikan ruang bagi kita semua untuk memperingati HUT. Tapi yang jelas nanti HUT-nya kita gratiskan. Pak, izin satu lagi Pak. Mau nanya, ini kan asosiasi pengusaha hiburan, terutama hiburan malam, itu kan sempat menjerit ibaratnya karena pajak tinggi di tengah mereka juga pendapatannya menurun. Terus juga mereka katanya ada tertekan dikarenakan adanya raperda mengenai KPR. Nah dari Pemprov sendiri. KPR itu rokok itu. Nah dari Pemprov sendiri apakah akan memberikan keringanan pajak kepada hiburan malam seperti hotel Pak? Yang jelas kemarin kan kami sudah mengumumkan memberikan kemudahan hotel dan juga restoran diberikan diskon. Dan itu berlaku 2 bulan sampai 2 bulan ke depan. Karena memang saya sendiri juga terkejut pembayaran pajak DKI ini sampai dengan minggu lalu sudah 47%. Sementara nasional baru 32%. Itu menunjukkan bahwa pajak di DKI pembayarannya termasuk baik dan tertib. Sehingga dengan demikian kami memberikan kemudahan untuk itu. Tetapi kan hal yang berkaitan dengan perda rokok itu, sebenarnya yang diatur yang perda rokok itu beginilah. Tempat-tempat publik udah nggak boleh lagi orang merokok kemudian banyak orang di situ. Misalnya tempat, mohon maaf, tempat clubbing, tempat karaoke, nggak boleh. Maka pengusaha malam pengusaha itu harus menyiapkan tempat orang untuk merokok supaya tidak mengganggu orang lain. Apakah merokok boleh? Boleh bagi perokok. Di mana tempatnya? Di tempat khusus yang disiapkan. Dan itu juga tidak berlaku bagi warga masyarakat UMKM. Apakah UMKM nggak boleh jualan rokok? Boleh. Tetapi kemudian kalau ngerokoknya di luar ruangan monggo-monggo aja. Tetapi bahwa kemudian di dalam ruangan tertutup banyak orang ataupun rapat kemudian ada orang merokok, nah itu yang nggak boleh. Jadi kami kaji ya, tetapi gini, pengusaha itu kalau untung diem, kalau lagi ketekan woro-woro itu apa? Ngomong-ngomong lah gitu. Terakhir ya satu lagi. Pemerintah Jakarta sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Karena memang koordinasi untuk sekolah rakyat ini kan akan dipimpin oleh Kementerian Sosial. Dan kami sudah menyiapkan, bahkan lahannya dan tempatnya sudah. Kalau untuk Jakarta nggak jadi masalah. KJP-nya enggak. KJP itu tadi yang saya sampaikan, bukan semata-mata untuk siswanya, tetapi juga untuk keluarga yang tidak mampu. Kenapa kemudian KJP bisa ke Kramat Jati beli daging, beli beras, beli gula, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.